Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Widiam Rizky Samkayana dengan NIM 2215101025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 5 dari mata kuliah aljabar linier tentang ruang vektor. Nah, terdapat 4 soal. Soal yang pertama adalah diketahui misalkan V adalah himpunan pasangan terurut AB dari bilangan real dan terdapat dua aturan yaitu AB plus CD sama dengan A plus D, B plus C, dan KAB sama dengan KAKB. Kemudian aturan yang kedua, AB plus CD sama dengan A plus C, BD, dan KAB sama dengan AB. Yang ditanyakan adalah tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor di atas ruang vektor. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk aturan yang pertama, jika V adalah ruang vektor, maka V harus memenuhi 10 aksioma sesuai definisi ruang vektor. Nah, aksioma yang pertama yaitu closure. Ambil sembarang vektor U dan vektor V yang beranggotakan himpunan yang keanggotaan dari himpunan V, misalkan vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD. Dengan ABCD keanggotaan dari ruang vektor satu dimensi, sehingga vektor U plus vektor V sama dengan AB plus CD, kemudian A plus D, B plus C keanggotaan dari himpunan V. Karena ABCD merupakan anggota dari ruang vektor satu dimensi, maka A plus C dan B plus D juga adalah bilangan real karena operasi penjumlahan bilangan real bersifat tertutup. Nah, maka aksioma 1 terpenuhi. Kemudian aksioma 2 yaitu komutatif. Sama seperti yang pertama, ambil sembarang vektor U dan vektor V yang keanggotaan dari himpunan V. Nah, langsung saja. Vektor U plus vektor V sama dengan AB plus CD, kemudian sama dengan AD BC. Kemudian kita bandingkan dengan vektor V plus vektor U sama dengan CD plus AB, sama dengan C plus B dan D plus A. Nah, bisa dilihat bahwa U plus V tidak sama dengan V plus U. Maka aksioma 2 tidak terpenuhi. Jadi, bisa dapat disimpulkan bahwa aturan pertama, V bukanlah ruang vektor karena terdapat aksioma yang tidak terpenuhi. Nah, lanjut ke aturan yang kedua. Jika V adalah ruang vektor, maka V harus memenuhi 10 aksioma sesuai definisi ruang vektor. Nah, yang pertama, kita melihat aksioma 1 closure. Nah, bisa dilihat hampir sama aturan 1 dan aturan 2 sehingga aksioma 1 terpenuhi. Kemudian lanjut ke aksioma kedua yaitu komutatif. Sama, ambil sembarang juga U plus V dan misalkan vektor U AB, vektor V CD. Nah, langsung saja ke perbandingannya. Jika U plus V hasilnya A plus C, B plus D. Jika V plus U hasilnya C plus A dan D plus B. Nah, karena U plus V sama dengan V plus U, maka aksioma 2 terpenuhi. Nah, lanjut ke aksioma ketiga yaitu asosiatif. Nah, sama seperti sebelumnya, ambil sembarangnya. Kemudian lanjut ke U plus dalam kurung vektor V plus vektor W sama dengan AB plus dalam kurung CD plus EF dan mendapatkan hasil yaitu A plus dalam kurung C plus E, B plus dalam kurung D plus F. Kemudian jika kita balik dalam kurungnya menjadi di depan yaitu dalam kurung vektor U plus vektor V plus W sama dengan dalam kurung AB plus CD plus EF. Sehingga mendapatkan hasil dalam kurung A plus C plus E dalam kurung B plus D plus F. Nah, karena U plus dalam kurung vektor U plus dalam kurung vektor V plus W
sama dengan dalam kurung vektor U plus vektor V plus W, maka aksioma 3 terpenuhi. Kemudian aksioma 4 yaitu identitas. Nah, ambil sembarangnya sama dan ada unsur identitas dalam himpunan V yaitu vektor ndol sama dengan ndol-ndol yang keanggotaan dari himpunan V, sehingga vektor U ditambah ndol sama dengan AB plus ndol-ndol sehingga mendapatkan hasil AB yaitu sama dengan vektor U. Kemudian ndol plus vektor U sama dengan ndol plus AB sama yang mendapatkan hasil juga AB yaitu sama dengan vektor U. Karena U plus ndol sama dengan ndol plus U yaitu sama dengan vektor U, maka aksioma 4 itu terpenuhi. Kemudian lanjut ke aksioma kelima yaitu inverse. Nah, ambil sembarangnya sama, kemudian dan ada inverse vektor U yaitu min A dan min B yang keanggotaan dari ruang vektor V, sehingga vektor U plus inverse dari vektor U sama dengan AB plus min A min B sama dengan A plus min A, B plus min B sehingga mendapatkan ndol. Kemudian jika kita bandingkan dengan inverse U plus U sama dengan min A min B plus AB sama dengan min A plus A min B plus B sama dengan ndol, ndol sama dengan ndol. Nah, karena U plus inverse U sama dengan inverse U plus U sama dengan ndol, maka aksioma 5 itu terpenuhi. Nah, aksioma 6 yaitu distributif. K vektor U sama dengan KAB sama dengan KAB. Karena KAB adalah anggota dari ruang vektor, maka aksioma 6 terpenuhi. Nah, kemudian aksioma ketujuh, misalkan K sembarang skalar bilangan real sehingga K dalam kurung vektor U plus vektor V sama dengan K dalam kurung AB plus CD, sehingga mendapatkan hasil K AB plus K CD sama dengan K vektor U plus K vektor V, karena K dalam kurung U plus vektor V sama dengan K vektor U dan plus K vektor V, maka aksioma 7 itu terpenuhi. Nah, kemudian pada aksioma 8, misalkan K dan M sembarang skalar bilangan real sehingga dalam kurung K plus M vektor U sama dengan K plus N AB dan mendapatkan hasil yaitu K AB plus M A ndol. Nah, dengan demikian K plus M dalam kurung K plus M vektor U tidak sama dengan K vektor U plus M vektor U. Maka aksioma 8 tidak terpenuhi, sehingga kita dapat menyimpulkan pada aturan kedua bahwa V bukanlah ruang vektor karena terdapat aksioma yang tidak terpenuhi. Nah, lanjut ke nomor soal kedua, yaitu diketahui apakah yang diketahui adalah W terdiri dari semua vektor ABC pada ruang vektor 3 dimensi. Nah, yang ditanyakan adalah apakah W merupakan subruang dari ruang vektor 3 dimensi. Nah, terdapat 6 pilihan, saya memilih nomor 1, 4, dan juga 6. Nah, yang pertama adalah A sama dengan 3B. Jika W adalah subruang dari ruang vektor 3 dimensi, maka W harus memenuhi aksioma 1, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga misalkan vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF, maka U plus V akan mendapatkan hasil 3B plus 3E, B plus E, C plus F. Nah, dengan demikian U plus V tertutup terhadap penjumlahan skalar. Kemudian
KU sama dengan K dalam kurung ABC. Nah, sama dengan mendapatkan hasil 3KB, KB, KC. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa KU tertutup terhadap perkalian skalar. Dengan demikian, karena W memenuhi aksioma 1, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, maka dapat disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari vektor V. Kemudian ada aturan yang nomor 4, yaitu A plus B plus C sama dengan 0. Misalkan vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF, maka vektor U plus vektor V akan mendapatkan hasil A plus D, B plus E, C plus F sama dengan 0. Dengan demikian, aturan U plus V merupakan penjumlahan tertutup terhadap skalar. Kemudian jika KU sama dengan KABC, yaitu sama dengan akan mendapatkan hasil KA, KB plus KC sama dengan 0. Dengan demikian juga KU merupakan perkalian yang tertutup terhadap skalar menggunakan aturan A plus B plus C sama dengan 0. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa W memenuhi aksioma 1 dan W merupakan subruang dari vektor V. Nah, kemudian ada aturan yang keenam, yaitu A sama dengan 2B sama dengan 3C. Misalkannya sama, kemudian vektor U plus vektor V akan mendapatkan hasil yaitu 3B plus D dan E plus F. Dengan demikian, vektor U plus vektor V dengan menggunakan aturan A sama dengan 2B sama dengan 3C merupakan penjumlahan yang tertutup terhadap skalar. Kemudian terdapat K dikali U, vektor U sama dengan KABC yang mendapatkan hasil 5KB plus 3C. Dengan demikian, K kali U merupakan perkalian tertutup terhadap skalar. Karena W memenuhi aksioma 1, maka dapat disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari vektor V. Lanjut, soal nomor 3. Diketahui vektor-vektor bebas linier dan vektor-vektor tidak bebas linier. Nah, yang ditanyakan adalah berikan sebuah himpunan yang terdiri dari 3 vektor, di mana ada vektor bebas linier dan juga vektor tidak bebas linier. Nah, yang pertama adalah vektor bebas linier. Terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor V1, V2, dan V3. V1 terdapat 121, V2 terdapat 290, dan V3 terdapat 334. Kemudian untuk menentukan kebebasan liniernya, kita dapat menuliskan himpunan vektor tersebut dalam bentuk persamaan vektor dan komponennya, sehingga menjadi K1 vektor 1, vektor V1, kemudian plus K2 vektor V2, plus K3 vektor V3 sama dengan 0. Kemudian kita dapat substitusikan vektor-vektor yang bersangkutan, sehingga mendapatkan K1 sama dengan 121 plus K2 sama dengan 290 plus K3 sama dengan 334 sama dengan 000. Kemudian kita dapat melakukan perkalian skalar dan penjumlahan pada komponen yang bersesuaian dari bentuk di atas dan mendapatkan dalam kurung K1 plus 2K2 plus 3K3, 2K1 plus 9K2 plus 3K3, K1 plus 4K3 sama dengan 0,0,0,0. Jadi, karena tidak ada solusi lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0, maka S merupakan himpunan vektor yang bebas linier. Nah, yang kedua, contoh untuk vektor yang tidak bebas linier, terdapat tiga buah vektor, yaitu V1,
vektor V1, vektor V2, dan vektor V3. Vektor V1 terdapat 1, 2, 3, vektor V2 terdapat 2, 4, 6, dan vektor V3 terdapat 3, 6, 9. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan kebebasan linier, maka tuliskan himpunan vektor dalam bentuk persamaan vektor dan komponennya, sehingga menjadi K1 vektor V1 plus K2 vektor V2 plus K3 vektor V3 sama dengan 0. Nah, kemudian substitusikan vektor-vektor yang bersangkutan sehingga mendapatkan K1 dalam kurung 1, 2, 3 plus K2 dalam kurung 2, 4, 6 plus K3 dalam kurung 3, 6, 9 sama dengan 0, 0, 0. Kemudian lakukan perkalian skalar dan penjumlahan pada komponen yang bersesuaian sehingga menjadi dalam kurung K1 plus 2K2 plus 3K3, 2K1 plus K2 plus 4K2 plus 6K3, 3K1 plus 6K2 plus 9K3 sama dengan 0,0,0. Jadi karena V3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2, yaitu vektor V3 sama dengan 2V1. Dengan kata lain, terdapat koefisien K1 dan K2 yang tidak nol, sehingga K1 V1 plus K2 V2 plus 0 kali V3 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan S merupakan vektor yang tidak bebas linier. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 4, diketahui V1 2, 1, min 1, 4, kemudian V2 2, 4, 2, 3, dan vektor V3 yaitu 2, 7, min 6. Yang ditanyakan adalah apakah ketiga vektor tersebut pada garis yang sama di ruang vektor di 3 dimensi. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama kita harus merubah ketiga vektor tersebut menjadi matriks sehingga akan berubah menjadi vektor A misalnya, kemudian 2, 4, 2, min 1, 2, 7, dan 4, 3, min 6. Nah, kemudian kita dapat mencari determinan dari matriks tersebut, sehingga dan di sini saya menggunakan cara kofaktor, sehingga mendapatkan hasil yaitu min 66 plus 88 min 22 dan ketika dijumlahkan menghasilkan 0. Nah, syarat untuk menentukan apakah ketiga vektor tersebut berada pada garis yang sama di ruang vektor 3 dimensi adalah determinannya sama dengan 0. Nah, karena hasil yang kita cari determinannya adalah sama dengan 0, maka dapat disimpulkan ketiga vektor tersebut berada pada garis yang sama di ruang vektor 3 dimensi. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.